Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang harus difahami tentang hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan manusia. Banyak memang urusan dengan Allah itu menjadi boleh ditunda dan ditinggalkan kalau kita berurusan dengan manusia. Banyak. Begitu indahnya dengan Allah. Kalau Anda seorang suami yang punya istri sakit dan tidak, semoga sehat semuanya. Saya tidak mau membuat contoh. Kok istrinya sakit, kemudian tidak ada yang menemani dan tidak nyaman kecuali dengan suaminya, maka tidak wajib sholat Jumat, hai hamba Allah. Jangan sok. Jadi dengan manusia, dengan Allah itu pengen enak sekali, gampang sekali. Seorang anak, mungkin dia anak tersayang, ibunya itu sakitnya parah, nyamannya hanya dengan satu anak, yang lain kayaknya Anda kenapa? Maka sang anak pun tidak usah Jumatan. Berarti meninggalkan Jumat ada sebabnya dong. Ya, tapi kalau masih ada yang lainnya, ya sholat Jumat dong. Untuk menjaga harta juga demikian. Jangankan kok nyawa. Keadaan keruh. Di rumah ini ada wanita terhormat. Mungkin di kampung ini lagi tidak aman. Banyak laki-laki yang suka merusak kehormatan dengan merkosa segala macam. Maka seorang laki-laki nggak usah Jumatan. Untuk menjaga istrinya ada, anak yang perempuannya ada di rumah. Untuk bagian harta. Dia punya uang banyak. Dan sudah mulai diintain. Dengar orang bahasanya ada uang tunai di rumah kita. Kalau kita bawa ke masjid juga nggak. Wah bahaya nih. Lebih bahaya lagi. Kita menjaga harta, maka sah. Security yang tidak bisa diwakilkan harus laki-laki untuk menjaga sesuatu yang terhormat. Mohon maaf, security. Security tentang harta, harta kan halal itu adalah perlu dijaga. Jika memang security itu harus menjaga harta, yang jaga harus laki-laki, tidak boleh perempuan, karena kalau perempuan membahayakan, maka security laki-laki tidak wajib Jumatan. Tapi kalau security-nya cukup satu, nggak boleh dua, yang dua dosa. Kalau perlu dua, nggak boleh tiga. Kalau perlu tiga, nggak boleh empat. Lo enak dengan Allah itu. Nah, termasuk di saat ada orang yang sakit atau jatuh seperti itu lagi sholat, kemudian jatuh. Di situ memang ada pilihan kalau orang paham tentang fikih. Menolong, iya harus wajib menolong karena dia adalah jatuh. Bisa jadi belum tentu mati. Imam jatuh. Maka wajib kita menolongnya. Karena jatuh, ya bisa saja kita tolong. Maka bagi makmum wajib menolong. Tentunya ini kan perlu ilmu. Sebagian di antara mereka menjadi khalifah. Ada khalifah di dalam sholat supaya jamaknya tidak bubar. Satu menjadi imam pengganti untuk melanjutkan. Ada namanya istikhlaf. Istikhlaf adalah seorang imam. Batal wudhu minta pengganti. Bisa istikhlaf, dia bisa minta. Ngasih isyarat pada makmum di belakangnya. Makanya kalau di belakang imam paling tidak Anda ngerti. Kalau seandainya imammu batal. Yang jadi masalah di belakang imam orangnya nggak pernah ngaji. Imam yang isyarat gini-gini tok ngapain? Nggak paham. Jadi kalau di belakang imam itu harus siap jadi khalifah. Kalau imam tiba-tiba batal, dia ngerti langsung menyelesaikan problem sholat berjamaah. Jangan nolak-nolak. Ini gimana nih? Wah batal sholatnya, ngomong ini gimana nih? Ya. Jadi yang dilakukan imam paling tidak, kalau Anda merasa tidak punya ilmu, jangan langsung di belakangnya, kacau nanti. Nah, sebabnya imam manusia bisa saja, mohon maaf, tiba-tiba batal wudhunya. Tidak harus sampai nunggu pingsan, enggak. Batal wudhu pun harus diganti loh ya. Jadi, khalifah lah. Kalau ini istikhlaf diminta oleh imam. Atau imamnya pingsan, maka secara otomatis satu menggantikannya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia harus ada yang menolong. Cuman cara menolongnya ini ada ilmunya. Dalam keadaan semacam ini, boleh saja seseorang membatalkan karena untuk kepentingan. Tapi secukupnya saja yang membatalkan. Kalau cukup berdua, yang ketiga nggak boleh. Karena motong sholat wajib itu nggak boleh. Kecuali untuk kepentingan yang wajib juga. Ini menolong adalah wajib. Jika perlunya dua-dua yang batalin. Tapi bisa saja tanpa membatalkan. Kalau punya ilmunya. Disebut dengan bahasan fikih namanya seperti sholat fi syiddatil khauf. Jadi sholat dia tetap tidak membatalkannya tapi menolong semampunya. Sebab ada pembahasan sholat syiddatul khauf di dalam peperangan itu ternyata bukan saja peperangan. Kalau Anda lagi sholat,
Makanya mohon kalau punya tas banyak duitnya jangan taruh di belakang. Itu menunjukkan tidak pernah ngaji dia. Kalau Anda punya barang berharga, taruh di depan Anda. Sekalipun jadi sutroh batasan sholat Anda. Sehingga Anda bisa melihatnya. Kalau ada orang ngambil, Anda tahu. Coba kalau di belakang, pasti nggak khusyuk. Mungkin iketan tali tasnya diinjek. Giliran lepas dari injekannya bingung. Oh jangan-jangan hilang tasnya. Jadi harus ada ilmunya. Jadi barang berharga, jangan taruh di belakang. Diambil sama orang nanti. Taruh depan Anda. Mungkin orang mau, oh kok sholat kok ngadep ke handphone, ngadep ke tas. Ya enggak, kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini barang taruh di depan sebagai sutra pembatas sekalian. Kalau ada orang ngambil, nah, Anda kalau dia jalan, Anda ikuti dia. Bahkan boleh namanya sholat syiddatul khauf. Menjaga harta, jangan sampai harta hilang. Kalau dia berhenti, berhenti. Cuman ini ilmu kan susah ya. Wah, nggak punya ilmunya, wah repot ini. Boleh ngerjain apa saja, boleh ngangkat, tapi tidak membatalkan sholatnya dan sebagainya. Kalau ternyata mati, sudah selesai, lanjutkan. Cuman dia boleh memilih antara dia melakukan sholat, tetap melanjutkan sholat sambil menolong, atau dia memutus sholat, karena untuk kepentingan. Jadi seperti itu ya. Jadi yang disampaikan oleh tadi penanya tadi betul, memang jangan dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang, oh ini kan sholat, katanya sholat tidak boleh dibatalkan. Ya, ada saat-saat boleh dibatalkan untuk sebuah kepentingan. Biarpun kalau seandainya dia tetap tidak membatalkan, tapi tidak boleh tidak menolong. Maka dia dengan cara memberikan pertolongan seperti orang di dalam peperangan. Ada orang karena tidak ingin ketinggalan berjamaah, di dalam berperang pun dianjurkan berjamaah. Makanya ini peringatan kepada siapapun yang lagi nganggur kok nggak mau sholat berjamaah. Ini kan aneh sekali. Sampai di dalam peperangan pun dianjurkan sholat berjamaah. Dalam peperangan. Sampai ada sholat berjamaah. Dibahas oleh para ulama. Jika musuh di depan Ka'bah, di arah kiblat. Jika musuh di belakang kiblat. Jika berada di dalam dalam kancah peperangan yang dahsyat. Seperti apa? Itu kan ada semuanya. Sholat jamaah tidak ditinggalkan. Nah ini yang nggak perang kok nggak pernah jamaah. Ini kayaknya nunggu perang. Bagaimana jamaahnya? Inilah. Ini harus pahami makna-makna seperti ini. Nah ini jadi tetap lanjutkan berjamaah dengan nama syiddatul khauf. Karena takut kita dalam peperangan, maka dia melakukan. Cuman kalau kasus tertentu, kasus seperti tadi, bisa saja dia membatalkannya. Ya, membatalkannya. Pertama, sebisa mungkin. Kalau bisa mempersingkat, dia mempersingkat. Jadi kalau kita ingin nolong orang sebuah hajat, kita boleh mufarokoh. Sakit perut. Atau nolong anak yang Masya Allah, kayaknya bahaya sekali, tapi belum mendesak. Anda bisa mendahului imam, namanya mufarokoh. Selesai, ya tek-tek-teknya gini sholatnya. Maksudnya mempercepat sholatnya sesuai dengan tumak ninah dan sebagainya. Anda salam duluan baru menolong, oleh bisa. Berarti Anda tidak mutus, ini baik. Jadi banyak opsi. Tapi kalau sudah mendepak, terkapar, terus sudah jatuh begitu ya. Kalau Anda menyelesaikan juga telat nanti. Langsung saja Anda bisa membatalkannya, lalu Anda menolongnya dan selesai. Kalaupun meninggal ya Anda sudah tidak punya beban karena Anda sudah menolongnya. Kalau hidup kembali Anda punya jasa baik untuk dia. Ini saja insya Allah. Jadi semuanya dengan ilmu akan mudah. Nah, harapan kami adalah yang sudah terjadi nggak usah saling menyalahkan. Mungkin yang kencang tidak mau melanjutkan, tidak mau menolong karena ingin sholat, ya mungkin selama ini sebatas itu ilmunya, jangan disalahkan juga. Kita jangan biasa nyalain dok, wah ini bodoh nih. Nah, ini memang dia nggak ngerti selama ini kan dengar sholat fardu jangan dibatalin, kan bingung dia. Dia belum ngerti caranya, walau akhirnya dia kencang begitu sampai yang meninggal bablas. Ya karena nggak ngerti jangan disalahin dong. Kita kok kadang-kadang biasa kita ngerendahin orang, nyalain orang dan sebagainya, bukan itu. Kalau maka kami pahami kalau seandainya ada orang-orang tidak menolong, mungkin dia berpegang dengan ilmunya sementara yang mereka ketahui bahwa saja sholat fardu tidak boleh diputus, kan begitu. Nah, sampai di situ jadi kita hormati dengan ilmunya. Pokoknya tolonglah jangan biasa merendahkan orang lain dengan alasan bodoh, tidak punya ilmu dan sebagainya. Siapa yang punya ilmu sempurna? Hanya baginda Nabi. Ada kekurangan-kekurangan. Termasuk yang kami sampaikan tuh ada kekurangan yang menyempurnakan orang lain nanti. Seperti itu. Jangan biasa mencaci dan mengolok. Akan tapi pandang, kenapa kok dia tidak menolong? Ya, dia sholat. Dia merasa dengan Allah. Bagaimana dengan Allah kok diputus? Mungkin pemahamannya seperti itu. Biarpun sebetulnya ada peluang, ada perkenan, ada boleh. Tapi ingat, jangan biasa merendahkan. Merendahkan itu orang sombong. Seolah-olah tahu segalanya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Adapun yang telah meninggal jadi imam enak sekali dia. Lagi dengan Allah dicabut nyawanya oleh Allah. Semua dari kita rindu setelah panjang umur mati begitu. Mati dalam keadaan sujud dalam sholat. Dan melakukan kebaikan alangkah indahnya. Wallahu a'lam bishawab.